Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah 2 hari berlalu, Ferdinand belum pulang. Tadi sempat telepon Mika, katanya urusannya belum clear. Mungkin mundur sehari, dan itu membuat Mikaela ngambek. Mika yang tahun depan akan masuk kuliah semester pertama itu mendadak menjadi uring-uringan, marah-marah pada ART yang ada di rumahnya gara-gara Ferdinand gak pulang-pulang. Pukul 10 malam, Mikaela tidur sambil memeluk figura kecil. Dalam figura itu terdapat foto Mikaela kecil yang digandeng oleh kedua orang tuanya. Mika yang manis tersenyum cerah sambil memegangi tangan mami dan papinya. Klek. Sosok pria masuk ke dalam kamar, kemudian menatap Mikaela lekat-lekat. Dia adalah Ferdinand, baru pulang dari bandara, turun dari mobil langsung mencari Mikaela. Ferdinand lantas mengambil benda yang dipeluk keponakannya itu, dan matanya berubah sendu ketika membalik figura tersebut. "Apa kamu sangat rindu mereka?" tanya Ferdinand lirih. Pria itu lalu meletakkan figura yang berisi foto kecil Mikaela bersama orang tuanya ke atas nakas. Kemudian membetulkan selimut Mikaela. Kalau tidur begini terlihat manis. Karena Mika sudah terlelap, Ferdinand pun tidak membangunkan keponakannya itu. Pagi hari, matahari cerah menyinari kamar Mikaela yang terbuka, dan Mika mengusap matanya yang silau. "Bibi, jangan dibuka," ucap Mikaela serak karena baru bangun dari tidurnya. Ia merasa terganggu karena gorden kamarnya dibuka lebar-lebar. Mika menarik selimut lagi, tapi sebuah suara lembut membuatnya menyibak selimutnya itu. "Selamat pagi. Kamu siapa?" Wanita berusia 30 tahun itu melempar senyum pada Mikaela. "Saya Sandra. Lalu kenapa kamu di kamar saya?" "Om yang suruh," sela Ferdinand. Om sudah pulang?" Ferdinand mengangguk. "Mulai sekarang kamu harus nurut apa kata Sandra ketika Om tidak ada di rumah." Astaga, Mikaela langsung bergidik. "Sandra, bila Mika macam-macam, lapor ke saya." "Baik, Tuan." Sandra mengangguk sopan, tapi setelah Ferdinand pergi, wanita itu berubah menjadi tegas. Sandra adalah lulusan akademi militer. Rupanya Ferdinand mencari sosok yang pas untuk mendisiplinkan keponakannya itu. Ferdinand kenal baik dengan orang tua Sandra. Oleh karena itu, ia merasa yakin Sandra bisa merubah sikap Mikaela yang terlanjur barbar. "Setengah jam lagi Nona harus bersiap, ini jadwal pertama kita." Mika langsung mendongak, menatap galak, tapi ia tidak menyangka bahwa Sandra menatap tajam balik. "Astaga, saya akan kesini lagi dan Nona harus siap. Jika tidak, terus kenapa?" omel Mikaela. Sandra yang sudah berpengalaman menangani anak-anak nakal, ia langsung berdiri tegap, sikap sempurna, lalu mengeluarkan tongkat platinum kecil dari punggungnya. "Nanti Nona akan lihat sendiri akibatnya," jawab Sandra, kemudian berbalik dan pergi. Tidak lupa, ia mengetuk beberapa kali tongkat miliknya ke pilar yang ada di dekatnya. 30 menit, tidak lebih. Klek. Astaga, makhluk apa itu? Matanya melebihi guru killer, gerutu Mikaela, kemudian beranjak. Ngapain aku nurut dia?" Mika yang bandel kemudian memilih berbaring lagi. Setengah jam kemudian. Klek. Set, Sandra membuka paksa selimut Mikaela. Nona sudah mengabaikan peringatan dari saya. Sepertinya Nona lebih suka pemaksaan," ucap Sandra lirih, tapi nadanya mengerikan. Mika yang malah mendengkur sama sekali tidak terpengaruh. Terpaksa Sandra pun mengeluarkan aksinya. Ia memutar musik sangat kencang hingga kaca di kamar itu bergetar. "OMG!" teriak Mikaela kaget.
Tidak sopan banget pembantu ini, batin Mikaela. Ia menganggap Sandra seperti ART yang lain. Dasar Mika badung sekali. Kamu saya pecat, ujar Mikaela sambil menunjuk Sandra. Sandra malah tertawa, kemudian melemaskan otot lehernya. Lepasin! Nggak sopan! Mikaela menjerit. Ia meronta saat Sandra memaksa masuk kamar mandi. Klek! 15 menit, tidak lebih, kata Sandra dengan penuh ketegasan. Apa-apaan ini? Om Ferdinand dapat orang gila ini dari mana? Berani sekali dia. Mika ngomel-ngomel, tapi tetap mandi. 15 menit kemudian, Mika sudah rapi. Gadis itu dengan terpaksa duduk manis karena Sandra berani melotot padanya lebih galak. Wanita iblis, umpat Mikaela sebal. Bi, Om kemana? Sudah berangkat, Non. Bibi kemudian meninggalkan Mika dan Sandra. Nenek lampir ini pasti akan senang menyiksaku. Mika membatin sembari melirik sedikit ke arah Sandra. Setelah makan, Nona harus mengerjakan beberapa tugas yang nanti saya akan berikan, ucap Sandra. Mika mau protes, tapi sepertinya Sandra tipe manusia yang tidak gampang ditindas. Alhasil, Mikaela harus menahan emosi setiap kali Sandra memaksa ia melakukan ini dan itu. Mika baru lepas dari jaratan Sandra ketika malam, dan ketika mendengar deru mobil di halaman, Mika bergegas turun. Mungkin ia akan mengadukan Sandra seharian ini. Kebetulan orang itu sudah pulang. Ya, Sandra tidak menginap di sana seperti asisten yang lain. Mika belum tahu saja Sandra kini sedang berkemas dan besok akan tinggal di sana. Om, Mika menggelayut manja pada lengan pamannya. Ferdinand yang seharian kerja hanya mengusap kepala keponakannya itu, kemudian mengajak masuk. Mika akan jadi penurut, janji, tapi tolong pecat wanita itu. Ferdinand melonggarkan dasi, kemudian menyentuh pundak Mika. Om tidak bisa mengawasimu 24 jam. Sepertinya Sandra akan banyak membantumu. Membantu apa? Wanita itu lebih garang daripada singa, protes Mikaela spontan, membuat Ferdinand yang tadi merasa lelah karena pulang kerja malah mengulas senyum. Benarkah? Memangnya apa yang Sandra lakukan padamu? Dia kasar. Dahi Ferdinand mengkerut. Apa dia melukaimu? Mika tidak bisa menjawab. Sandra memang tegas, tapi wanita itu tidak melukainya sama sekali. Lagian, kenapa Om pekerjakan dia? Biar kamu terkendali, jawab Ferdinand kemudian melepaskan lengan Mika. Om mandi dulu. Bibir Mikaela mengerucut sebal. Beberapa saat kemudian, Mika yang memang suka keluar masuk kamar Ferdinand kali ini juga melakukan hal yang serupa. Sambil menunggu pamannya mandi, ia bermain HP di kamar Ferdinand. Ferdinand yang tidak tahu ada Mikaela di kamarnya berjalan santai, hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggangnya. Pria itu bersiul, bebannya sedikit berkurang, mungkin karena Sandra. Sepertinya ia tidak salah percaya pada orang. Seseorang yang ditakuti Mika tentunya. Baru sehari saja Mika sudah sedikit bisa diatur. Melalui laporan Sandra seharian ini lewat telepon, meski harus dipaksa, setidaknya Mika mau mengerjakan banyak soal pelajaran, belajar bersama guru les, dan melakukan hal positif lainnya, bukannya ke klub, mall, atau main tidak jelas. Idih, happy sekali Om Ferdinand, gerutu Mikaela yang mengamati Ferdinand dari belakang, sementara yang dilihat tidak menyadari. Astaga, gumam Mikaela. Ia kaget ketika kain putih itu jatuh begitu saja. Mika langsung menutup mata dengan tangannya, tapi dengan penasaran ia malah mengintip sedikit.
Mika menelan ludah, wajahnya jadi menghangat karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat.